Oke, ada siapa lagi? Ada Galip. Galip, mana anaknya? On cam? Kita ke Kinan dulu. Halo Kinan, Assalamualaikum. Oh Galip. Halo Galip, Assalamualaikum. Kinan, Assalamualaikum. Ada siapa Waalaikumsalam. lagi? Waalaikumsalam. Ada Alia, halo, salam kenal ya. Oke, Alia udah install Scratch JR-nya. Semua teman-teman di sini juga. Udah. Udah. Oke. Nah, udah pada tahu kita mau bikin apa ya kali ini? Yang mau belajar apa sih kita? Yang tahu nggak? Enggak. Hmm? Nggak tahu. Mau belajar pakai Scratch Junior ya. Kita mau belajar pakai Scratch Junior untuk belajar dasar coding atau dasar bikin program. Nah, tapi program yang dibikin ini masih sederhana ya. Kita bisa bikin apa aja sih di Scratch Junior ini. Tadi kalian sudah nonton video ya, yang Bunda Naya nyalain di awal. Itu contoh bikin game Rabbit Jam ya. Si rabbitnya atau si kelicinya lompat ketika jamurnya lewat. Ya, lompatnya itu kalau kita pencet loh. Kalau kita pakai HP itu kalau kita tekan ya layarnya pas bagian si kelincinya bisa lompat loh. Canggih kan? Nah, kita mau bikin game. Gimana Akila? Aku udah buat backgroundnya, karakternya sama kayak yang kita harus loncatin ya. Oh, great. Kalau yang Oke. kalau Sudah yang nyoba ya? orangnya itu aku bikin itu sosis merah. Oh, sosis merah. Kalau aku nggak suka yang gambar sosis. Aku sosisnya warna biru, tapi aku maunya nanti bukan sosis. Tapi udah bisa lompat belum sosisnya? Tadi aku coba ikutin videonya. Aku Oh, coba gitu cepet. berhasil loncat-loncat. Wah, cepet banget bisa ngikutin ya. Kita pelan-pelan yuk. Kita lihat dulu, kita kenalan dulu sama Scratch. Jadi nanti aku share dulu ya screen. Nah, cara awal kita membuka Scratch-nya di desktop kalian, ada lambang Scratch Junior. Ada yang gambarnya sosis biru kayak gini, atau ada yang gambarnya kucing. Iya, aku Siapa yang kucing. kamu kucing ya, Akila? Ada yang sosis biru nggak? Sosis biru. Nah, sama dong, tos. Oke, sekarang kita klik 2 kali ya. Setelah itu akan buka loading page-nya atau halaman menunggunya. Lalu akan keluar kalau Scratch Junior ini masih versi beta, masih belum sempurna banget, tapi sudah bisa kita pakai. Nah, kalau ada yang pernah dengar Scratch tanpa tulisan JR, itu Scratch yang versi sudah bagusnya dan lebih sulit ya. Nah, kita belajar yang dasarnya dulu, yaitu Scratch Junior. Nah, di sini Scratch biasa di Google. oh iya, bisa juga ya yang Scratch biasa ya, diketik-ketik gitu kan ya. Selain di drag and drop, dipencet, ditarik, ditaruh, terus ada yang diketik-ketik juga kan. Nah, yang di sini kita buat adik kamu yang belum bisa ngetik misalnya ya, cuman baru tahu angka 1, 2, 3 aja, bisa nih belajar Scratch Junior, karena Scratch Junior ini dari umur 5 tahun. Jadi kalau belum bisa baca atau belum bisa bahasa Inggris, masih bisa pakai ini. Nah, di sini ada 2 tombol, kelihatan ya tombol apa nih, rumah atau home sama logo tanda tanya. Ini kalau kita mau dengerin dulu ceritanya tentang Scratch Junior itu apa. Cuman karena nanti waktunya nggak sempat, kalau kita kalau kita klik ini, kalian nanti bisa klik sendiri setelah acara ini ya. Kita nanti bakal taunya dengan cara mengerjakan aja sambil saya bantuin cari kasih tahu maksudnya apa. Jadi kita langsung ke apa nih, gambar rumah atau home. Klik home-nya. Sudah semua? Sudah. Nah, di sini akan keluar, kalau di layarku ada beberapa project ya, ada beberapa game atau animasi yang sudah pernah aku buat. Nah, tapi kalau di kalian mungkin baru ada tanda tambah ini ya, tanda plus kertas putih ada tanda plus. Nah, kalau baru pertama kali, kalau Akila udah pernah nyobain, berarti mungkin ada 1 gambar di sini ya. Nah, sekarang kita mau bikin game kayak tadi tuh, Rabbit Jam misalnya ya. Nah, kita buka halaman pertamanya, project pertama kalian, tanda plus ini kita klik.
Oke. Nah, kita kenalan nih sama halaman kerjanya Scratch. Ada apa aja di sini? Sudah masuk semua ke halaman utamanya? Sudah. Sudah. Ada siapa aja nih ya? Coba saya cek. Binar udah ya? Oke, Dina? Sudah. Ya? Oke, good. Nah, sekarang aku kenalin dulu ya. Di sini ada beberapa gambar kan. Nanti kalau kita mau mengerjakan project yang perlu dilakukan atau bikin game atau bikin animasi, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus tahu dulu kita mau ceritain tentang apa. Terus mau di mana sih ceritanya itu berlangsung ya, kejadiannya itu di mana, kayak tadi tentang kelinci yang lompat di mana, di hutan, terus kemudian di salju, kemudian di mana lagi, misalnya di pantai. Nah, itu adalah tempat mau di mana ceritanya itu terjadi. Nah, cara memilih tempatnya itu adalah kita kenalan dulu sama sebelah kanan ini adalah halaman ya. Nih, ada angka 1, kita baru punya 1 halaman. Kalau kayak buku tuh baru halaman pertamanya. Nah, di halaman pertama kita pilih dia mau ada di mana dengan cara mengklik gambar pemandangan. Nah, misalnya aku mau tadi di ini ya, kebun yang musim gugur di sini ya, daunnya sudah merah semua. Oke. Atau kamu misalnya mau mau dari musim salju dulu atau mau di pantai dulu, boleh ya. Kalau background beda-beda silahkan. Oke, aku ganti ya. Kalau mau ganti gimana? Klik lagi aja gambar pemandangan tadi, lalu pilih yang kamu mau, terus pencet tanda contreng. Oke. Bisa semua ya? Bisa. Oke. Good job. Sekarang yang kedua. Setelah kita udah pilih mau di mana, sekarang orangnya. Siapa sih yang mau kita mainin di sini? Tadi kan ada 2 ya, ada kelinci sama satu lagi jamur. Kelinci itu jagoannya yang mau main game melewati jamur, melompati jamur. Nah, yang kedua itu jamurnya. Jamurnya itu adalah musuhnya, yaitu dia akan berjalan mendekati si kelinci. Ketika dia tertabrak kelinci, maka kelincinya akan game over. Atau coba lagi. Nah, jadi akan ada 2 karakter di sini. Nah, cara memilih karakter, kita ke sebelah kiri. Nah, yang di bawah gambar rumah ini adalah kotak-kotak untuk memilih karakter. Nah, pertama kali mulai, karakternya yang muncul itu si sosis biru ini. Kalau enggak, kucing kuning ya. Kalau tadi lambang Scratch-nya kucing, nanti jadi kucing kuning. Tapi kan kita nggak mau pakai nih yang ini. Gimana cara hapusnya? Ada yang tahu? Akila tahu nggak? Tinggal klik lama di karakternya. Good. Diklik lama di kotak karakter ini ya. Oke, atau di sini juga bisa ya. Tuh ya. Lalu diklik tombol merah silang tadi. Jadi aku cobanya dipencet lama yang di layar. Ya, boleh. Pencet lama yang di kotak kiri ini, gambar si apa namanya yang mau dihapus, di sini sosis biru, lalu klik merahnya, silang merahnya. Oke, setelah itu kita mau yang mana nih karakternya? Kita pencet tanda tambah ya. Tanda tambah kita pencet. Di sini ada banyak karakter. Oke. Mau apa ya? Kita tadi mau kelinci ya. Oke, kelinci warna merah putih deh. Oke, ada kelinci warna putih di sini. Nah, sekarang kurang 1 ya. Kelincinya juga jangan di tengah-tengah deh, kita geser ke kiri nih. Kamu bisa klik si kelinci itu lalu sambil ditekan sambil digeser. Nah, dalam membuat game dan animasi penting untuk kita tahu posisinya si karakter itu ada di sebelah mana. Kita pakai tanda grid. Grid itu kotak putih yang ada, kotak putih kedua nih yang ada di atas halaman kita. Nah, ini akan keluar garis-garis yang nunjukin angka koordinat atau posisinya si karakter. Nah, di sini 3. Jadi aku mau taruh kelincinya di tingginya 3, lebarnya di posisi ketiga.
Kalau gridnya mau ditutup, bisa dipencet lagi. Oke, nah karena kita mau menentukan posisi, jadi kita nyalain aja gridnya. Bu, Ya, kok aku nggak ada kelinci putih? adanya kelinci apa? Coklat. Boleh, bisa diganti loh. Nih caranya, kelinci coklatnya dipilih. Terus kamu pencet ini nih, gambar pena ya, tinta nih. Nah, di sini kamu bisa ganti warnanya. Kamu klik warna yang kamu inginkan. Misalnya aku mau warna ungu. Klik warna ungunya, lalu klik yang mau diwarnai ungu. Oh, garisnya ya. Oke, sekarang misalnya biru. Oh, ini kalau putih dia nggak bisa warnain isinya. Kalau gitu aku ganti kelincinya deh, kelinci yang lain. Nah, ini kelinci pink. Oke, terus ketik penanya. Nah, terus aku warnain putih. Oh, kok garis? Sorry. Sebentar. Oh, pencet kanan bawah ini ya. Oke, Bu, terima kasih. Gambar apa nih ya? Gambar kertas sama kayak krayon gitu ya. Jadi dipilih dulu kertas sama krayon ini, lalu dipilih warnanya, misalnya saya abu-abu deh. Oke, baru dipilih badan kelincinya yang mau diwarnain abu-abu. Kalau ini nggak dipilih, kita jadi di garis, nanti garisnya aja yang berubah warna. Misalnya garisnya jadi warna hijau. Nah, gitu ya. Silakan diwarnain apa aja yang kamu inginkan ya. Oke, sudah kelincinya? Nah, kayaknya nih kelinciku kebesaran nih. Kalau dia kebesaran, kalau dia udah lompat, takutnya ekornya masih kena jamur. Jadi aku ajarin cara ngecilin si kelinci ya. Jadi kelinci ini atau karakter apapun bisa kita kecilin dengan menekan tombol menu ini. Nah, yang di tengah-tengah ini ada semacam pita ya. Pitanya warna-warni. Ya, ini kumpulan dari perintah yang bisa untuk membuat programnya. Nah, untuk mengecilkan, klik warna ungu, lalu pilih gambar yang ketiga nih. Gambar ketiga ini gambar orang yang makin lama makin mengecil. Ya, ini artinya ngecilin karakter. Lalu di sini ada angka 2, kita klik, kita ganti jadi angka 1 aja. Maksudnya apa? Kita kecilinnya itu 1 ukuran lebih kecil. Kalau tadi 2, dia langsung menciutnya lebih besar. Menciutnya langsung 2 ukuran lebih kecil. Ya, jadi kita jadiin 1 ukuran dulu. Kalau sudah, kita tekan tombol kotak ungunya ini. Kalian perhatikan kelincinya jadi mengecil. Nah, saya kecilinnya. Tuh, segitu. Oke, ada yang masih bingung? Bu, kalau mau gedeinnya lagi gimana? Iya ya, mau kecilan nih, mau gede bisa. Ini kotak kecilnya dibalikin dulu ke atas. Diklik, di drag ke atas. Nah, sekarang yang gede tuh yang ini nih, sampingnya nih. Yang gambar orang makin lama makin besar. Nah, seperti biasa, ini 2 ini kebesaran kalau buat aku. Jadi ganti 1 aja dulu. Kita lihat satu persatu ya, kalau kita gedein 1 kali klik seperti apa. Kita klik tombol birunya, ungunya. Nah, besarnya segitu. Kalau kita klik lagi, lebih besar sekali lagi. Kalau tadi kita pencet 2, dia langsung sebesar ini nanti besarnya. Ya, jadi satu persatu supaya kita bisa pelan-pelan ngeliatnya. Ah, ini kebesaran nih, aku kecilin lagi ya. Aku ambil yang mengecil, ganti angka 1, lalu aku kecilin. Oke, kayaknya segini oke kali ya. Yang penting posisinya kita harus sama-sama di 3,3 ya. Ya, ini yang ke atas ini dia 3, yang ke samping ini dia 3,3. Oke, sekarang kita balikin dulu yang tombol memperbesarnya kita balikin. Mengecilkannya juga dibalikin. Sekarang karakter yang kedua apa tadi? Jamur ya? Jamur. Tambah karakter, kita pilih yang sebelah kiri nih. Tambah plus. Nah, cari jamur. Nah, ini dia jamur. Atau kamu mau bunga misalnya? Boleh.
jamur aja ya, biar kita seragam dulu. Nanti kalau mau diganti yang lain boleh setelah ini. Kita taruh di sini. Tingginya di 2, terus lebarnya di 19. Oke, kebesaran nggak jamurnya? Kebesaran ya? Enggak? Oke. Oke, kita coba ya. Sekarang kita sudah mengerjakan langkah kedua tadi, yaitu menentukan karakternya. Terus langkah ketiga itu sebenarnya kita posisikan karakter-karakternya di koordinat tertentu. Tadi udah ya, kita udah melakukan langkah ketiga juga nih secara langsung. Tadi si kelinci ada di 33, 3,3, si jamur ada di 2,19. Sekarang yang keempat adalah sekarang apa gerakan yang mau dilakukan oleh si karakter ini. Kalau kelinci, tadi gimana ceritanya? Jamur, ya, kelinci akan loncat kalau dia apa? Kalau diapain? Kalau diklik. Kalau diklik. Nah, pakai yang mana ya? Itu. Oke, sambil memikirkan pakai yang mana. Sekarang kita lihat dulu, kita klik dulu kelincinya. Nah, ya. Bu, Ya. posisinya nggak terlalu sama, nggak apa-apa kan? Bisa disamain aja nggak? Soalnya nanti berhubungan sama gerakannya, jumlah gerakannya, misalnya ngelompatnya berapa banyak, atau jalan ke kanan ke kirinya berapa langkah, itu nanti bisa beda kalau kamu beda sama yang aku tunjukin. Oh, tapi kok aku yang sebentar. Oh, sebentar, Bu. Biar ada biru-biru di kelincinya itu pencet apa tadi, Bu? Pencet kotak kelinci yang di sebelah kiri dulu, terus pencet ini nih, grid, yang kotak putih kedua di atas. Oke, Bu. Oh, udah sama sih, Bu. Alhamdulillah, sudah sama ya. Kita bisa cek dengan klik kotak kelinci. Yang kelincinya ada di 3. Ya. Terus yang jamurnya ada di 19. Oke, 19 sama tingginya berapa? 2 ya? Tingginya sebentar. Ini. Jadi dia posisi ini yang ada warna birunya itu ya. di 2 sih. Oke, good. Udah sama. Rabbitnya juga ya, birunya yang di penggaris ke atas nih, kayak penggaris ke atas sama penggaris ke samping ya. Penggaris ke atasnya ada di 3, penggaris ke sampingnya ada di 3. Penggaris ke atasnya nggak ada di 3. Nah, ini baru di 3. Oke, disamain ya. Tapi kotak birunya nggak ada di tempat kelincinya. Adanya di mana? Agak bagian atas kelincinya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kotak birunya aja. Kotak birunya di 3,3. 3 sama 3, terus jamurnya di 19 sama 2 ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita ke langkah menentukan gerakannya ya. Akila udah sampai sini belum? Belum. Kita lihat ya gimana cara menggerakkannya ya. Sekarang kita pastikan kita sudah mengklik si rabbit ya, kotak rabbit ini yang di sebelah kiri di bawah gambar rumah, karena kita mau mengatur rabbitnya. Nah, tandanya di layar putih sebelah bawah gambarnya gambar si rabbit nih. Oke, selanjutnya rabbit itu berjalan melompat kalau dipencet. Berarti kita buka pita kuning. Nah, nih. Tombol kuning ini ngeluarin pita kuning. Di sini kuning itu untuk memulai ya. Memulainya ada beberapa cara. Kalau rabbit itu dia akan mulai bergerak kalau dipencet. Nah, ini ada gambar kedua, gambar orang yang dipencet sama jari telunjuk. Kamu tarik, taruh di layarnya si rabbit, halamannya si rabbit nih. Artinya apa? Si rabbit ini baru mulai bergerak kalau layar kita sentuh. Rabbitnya kita sentuh di layar. Atau kalau pakai mouse, kayak gini, mouse diklik gitu ya, rabbitnya diklik. Oke. Kita bayangkan sekarang nih kalau rabbitnya udah diklik, sorry. Lalu rabbitnya lompat kan ya, mau menghindari si jamur. Nah, lompat itu ada di gerakan pita warna biru. Nah, biru ini adalah kumpulan perintah-perintah untuk gerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, putar ke kiri, muter ke kanan gitu ya, lompat. Yang lompat yang mana ya? Ada yang tahu? Bisa tebak dari gambar ini? Yang inilah apa? Garis putus-putus 3 ke atas
Ya, betul. Ah, Garis putus-putus ini ya. Bu, Oke, ya. yang jamur punya ibu itu juga di 19 sama 2 kan ya? Iya, juga di 19 sama 2 nih, Oke, ya Bu. kan? Kita balik lagi ke rabbit ya. Sekarang rabbitnya lompat. Nah, angka 2 nih ada di bawah tanda lompat ini ada angka 2. Ini artinya lompatnya itu dua kotak ke atas. Jadi kalau kita pencet nih tombol lompatnya, rabbitnya lompat tuh, lihat nggak? Nih, lompatnya dari 3, 4, terus dia ke 5. Balik lagi ke 3. Berarti naiknya kan dari 3 ke 5 berapa? 2 kotak ya. Nah, kamu lihat kalau lompatnya cuma sampai di 5, kayaknya dia bakal tetap ketabrak jamur kan? Ya. Jadi amannya kita lompatkan dia lebih tinggi ya. Misalnya 5. Kita lihat. Nah, kalau lompatnya setinggi itu kira-kira dia aman nih, nggak akan ketabrak jamur, ya nggak? Nah, sekarang apalagi yang dilakukan oleh kelinci? Kelinci pokoknya diem aja, kecuali kalau kita klik dia akan lompat. Nah, kalau dia udah lompat, kalau lompatannya nggak kena jamur, dia masih bisa dipencet lagi kan untuk lompat. Tapi kalau lompatannya kena jamur, dia gimana? Ada yang ingat video tadi nggak? Dia akan berhenti, akan apa? Kalah ya, tulisannya no. You Tapi Bu, lose. aku datangnya agak telat, jadi nggak lihat videonya. Oh, nggak lihat videonya ya. Jadi ceritanya kalau dia ketabrak jamur pas dia lompatnya telat atau pas lompat jatuhnya itu ke jamur, masih kena jamur, dia bakal berhenti terus ada tulisan no gitu ya. Try Oh, again, coba lagi bahasa tapi Inggris. Bu, kalau misalnya gamenya ada jadi emang bisa dimasukin ke Play Store. Nggak bisa kalau ini, karena dia masih versi beta, belum bisa diekspor ke Play Store. Jadi kamu cuma bisa rekam nanti displaynya, demonya, terus kamu upload ke YouTube atau share ke WA ibu kamu bilang kamu sudah bisa bikin game seperti ini. Yang Tapi bisa kalau yang beta bisa, yang bukan beta bisa. tujuannya bisa seperti itu, tapi sekarang masih versi beta, belum ada versi apa namanya rilis yang finalnya gitu, belum ada rilis akhirnya ya. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Jadi si kelinci bukan hanya lompat, tapi ketika dia ketemu atau ketabrak sama jamur, dia bakal ada muncul tulisan no, coba lagi, lalu dia akan mulai lagi dari awal. Nah, kalau gitu berarti kita butuh gerakan lagi nih untuk si rabbit, yaitu kalau dia ketabrak jamur. Nah, kita bisa pakai pita kuning yang ketiga nih. Ini gambar orang lagi apa nih? Ada 2 orang yang abu-abu sama yang putih. Iya, ketabrak. Artinya, kalau ada 2 karakter yang ketemu, dia akan melakukan sesuatu setelah ini. Apa tadi kalau dia ketabrak jamur, dia akan stop, terus keluar tulisan no ya. Nah, ada di mana itu stop? Ada di warna orange. Nah, ini stop. Stop. Lalu keluar tulisan no, tapi dia balik dulu ya ke tempatnya. Kalau kembali ke tempatnya tuh yang ini. Jadi misalnya dia lagi lompat, pas lompat dia nabrak jamur, dia jatuh dulu ke tempatnya, baru keluar tulisan no. Nah, balik dulu ke tempatnya, itu pencet yang ini ya, yang pita biru, gambar paling ujung nih. Ada gambar panah ke belakang, terus ke titik X itu. Artinya dia balik lagi ke tempat semula. Kita taruh di sini, kita sambung kayak puzzle ya. Nah, terus setelah itu baru nambahin tulisan. Tulisannya apa? Kita pencet warna ungu. Nah, di warna ungu gambar pertama nih ada gambar balon kayak di komik ya. Nah, di balon ini kita bisa ketik apa yang kita mau. Di sini awalnya tulisannya cuma hi, HI ya, hi bahasa Inggris kan nih yang bikin orang Amerika. Nah, kita hapus, kita tulis apa nih misalnya? Tidak, itu misalnya ya. Boleh pilih sendiri ya, Bu? Boleh. Kalau tulisan kamu bebas ya. Ulang lagi gitu misalnya. Tapi kok pas dipencet ini nggak bisa keputar, Bu, yang bawah? Yang bawah tuh yang mana?
Yang puzzle-puzzlean yang di bawah itu. Nggak bisa. Dipencet, ditekan Iya. ke bawah. Bisa nggak? Maksudnya pas dipencet nggak gerak gitu loh. Oh, coba bisa share. Atau memang begini? Harusnya enggak. Ini siapa, Alia ya? Iya. Alia bisa share screen nggak? Sebentar. Bisa. Coba Bunda bantu. Teman-teman yang lain coba ditulis ya. Mau tulis Hilang nih. hai atau apa. Sebentar Bu, hilang ini. Alia nggak usah dari awal lagi. Coba balik ke Ini. home deh. Alia balik ke home. Nih. Coba aku request remote control. Tolong di-okein ya Alia ya. Oke. Oke, nah ini kamu balik ke home dulu nih. Coba. Kok belum mau? Nah, balik ke home. Nah, ini project Alia tadi ya. Ini bukan Alia. Iya Bu. Nah, jadi kalau ketutup, kamu bisa buka lagi, nggak akan kehapus, insya Allah ya. Jadi kamu ke home aja, kayak gini. Ini aku lagi ngeklik langsung halamannya Alia ya. Lalu ini project 1 berarti yang tadi Alia bikin. Ini bukan Bu yang kelinci tadi itu yang baru. Oh gitu. Alia mau bikin lagi yang baru? Tapi ini udah ada. Oke, jadi ini Yang aja ya. di situ. Nah, biar nggak bingung, kita bisa namain. Oh iya, aku lupa ya, lupa ngasih tahu. Kita bisa kasih nama project kita biar nggak ketuker. Tapi Yaitu, ini project yang aku maksud itu yang di project yang ada kelinci putihnya, bukan yang kelinci coklat. oh, berarti belum dibikin. Ini lagi dibikin. Ini belum ada muncul. Oh, oke. Kalau gitu aja bikin dulu ya. Kita tutup dulu ya. Tapi yang ini Bu, yang ini. Yang mana kok nggak kelihatan di sini cuma ada kelinci coklat. Oh, Mm-mm. nggak kelihatan Bu. Sebentar ya, Iya. aku share ulang. Share ulang ya. Teman-teman udah nulis? Apa nulisnya? Tidak. Aku Nah, yang ini ketabrak. Bu. Oh, oke. Ini pas This is dipencet good. nggak bisa gerak. Coba ya. Aku coba. Aku request tolong di-okein lagi ya. Oke, good. Nggak bisa bergerak yang mana? Ininya ya. Pas dipencet nggak ada gerakannya. Atau memang begitu Bu? Ini dia memang tidak bergerak kalau si ungu. Kamu klik aja kotak putih di bawahnya untuk menulis apa yang mau ditulis. Misalnya Yang tidak. biru Bu. Enter. Yang Kalau biru. kamu pencet. Kotak Kenapa biru ya? yang di bawah pas dipencet nggak ada Oh iya, karena kotak biru itu. apa-apa. Karena kotak biru itu yang ini ya, yang tanda kembali ke semula ya. Karena Iya. kotak biru ini artinya kalau kita pencet dia balik ke posisi semula. Posisinya dia kan di 3,3. Nah, Iya. sekarang kan belum bergerak. Jadi kalau kita pencet ya nggak kelihatan bergerak karena dia memang lagi di 3,3. Ketika diklik dia kembali lagi ke 3,3. Jadi nggak kelihatan kalau dia itu bergerak. Oh, Nanti kelihatannya kalau kita sudah jalanin demonya ya. oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ini jangan lupa dibalikin nih ya. Yang ini udah Oh, nggak iya. dipakai. Oke. Oke, sekarang gantian ya. Aku mau share screen. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman udah nulis ya? Tidak sama apa namanya? Ulang lagi, kalau saya gitu ya. Nah, setelah ulang lagi, kita kasih kesempatan user untuk siap-siap neken si rabbit lagi, pencet si rabbit lagi. Jadi kita kasih waktu untuk siap-siap, kira-kira 5 detik atau 10 detik, pakai tombol yang warna orange. Nih, ada gambar jam. Kita klik gambar jamnya, kita pilih 10 detik, atau mau 5 detik, boleh. Aku 10 detik aja deh. Kan dia habis deg-degan nih, habis neken rabbit, terus kalah, mau neken lagi untuk siap-siap, mau kasih 10 detik deh, supaya agak leluasa. Oke, kalau sudah, kita tutup dengan tombol merah. Klik pita merah, pilih yang ini, merah semua. Oke,
Nah, di sini kita belum leluasa ya mendemokannya karena jamurnya belum jalan. Kamu kalau mau lihat paling kita baru bisa lompat-lompatin si kelincinya. Cara demonya itu kita tekan tombol biru. Tombol bendera hijau di kanan atas ini ya. Nih, si rabbitnya. Nah, kalau kita tekan rabbitnya lompat. Tapi dia belum akan keluar tulisan tidak atau ulang lagi. Kenapa? Karena belum ketabrak ya. Karena kan di sini dia akan keluar tulisan tidak atau ulang kalau dia ketabrak nih ya, ada gambar orang ketabrak. Nah, karena Bu, itu kita harus jalanin jamurnya dulu. Kita belum jalanin jamurnya. Iya, kenapa? aku pencet malah gini nggak bisa loncat kelincinya. Siapa nih, Akila atau Alia, Alia. Alia lagi? Gimana? Coba Alia dipastiin dulu gambar kelincinya, isi perintahnya udah sama kayak punyanya Bunda Nayakah? Oke. Sudah Udah sama? sama. Kalau sudah sama, klik ini dulu. Di samping bendera hijau ada klik kembali ke posisi awal. Lalu kita pencet bendera hijau. Hijau. Nah, setelah itu baru kita pencet-pencet rabbitnya. Kalau nggak dipencet ya dia nggak mau lompat. Sudah? Pas dipencet malah langsung balik lagi ke hijau. Balik lagi ke hijau. Maksudnya Coba balik boleh. lagi ke bendera hijau. Aku Iya, share dia aku. balik. Iya, tapi boleh di-share. Ini. Iya, kamu pencet kelincinya juga. Kelinci yang ada di kotak biru ini. Nah, iya, dipencet. Nah, Oh, jadi 2 ya, Bu? iya, jadi bendera hijau itu untuk memulai didemokan. Lalu karena kelincinya ini nggak akan jalan kalau nggak dipencet, jadi kita harus pencet juga kelincinya. Oh, jadi pencet kelincinya bukan bendera ya, Bu? Benderanya juga, bendera dulu, baru kelinci. Oh, Gitu ya. Nah, oke, ya, jangan khawatir ya, berarti udah benar selama ini, sejauh ini. Sekarang kita ke jamur ya. Gantian makasih. sekarang, ya sama-sama kita lihat share layarku ya. Nah, sekarang kita ke jamur, maka kita harus klik gambar jamurnya. Oke. Sudah klik gambar jamur semuanya? Sudah. Oke. Tandanya di sebelah kiri bawah ini layar putih tadi yang gambarnya kelinci sekarang jadi layar jamur, gambar jamur. Berarti ini areanya atau apa ya, perintahnya si jamur. Gerakannya jamur mau kayak gimana sih? Tadi dia akan berlari ke arah kelinci ya. Berlari ke arah kelinci, lalu kalau ketabrak dia akan ulang lagi ke awal ya. Tapi kalau nggak ketabrak dia akan jalan terus gitu ya. Tapi setiap halaman ada batasnya jalannya berapa kali. Nah, ini kita baru satu halaman ya. Halaman 1 kita anggap ini level 1. Level 1 misalnya masih mudah. Si jamurnya baru lewat berapa? 2 kali deh misalnya ya. Nanti kita bikin halaman 2 untuk level 2-nya, misalnya jamurnya yang lewat harus dilompatin 3 kali. Nah, sekarang kita halaman 1 dulu, 2 kali dulu ya. Caranya gimana? Nah, jamur ini dia nggak perlu kita pencet kan untuk dia bergerak. Ketika bendera hijau kita pencet, nanti jamur langsung jalan. Gitu. Tapi kelinci kalau dipencet sama tangan kita, diklik gitu ya, baru dia lompat. Karena itu jamur itu kita pilihnya bukan yang di bendera kuning ini atau pita kuning ini kita bukan pilih yang ini nih, bukan ya. Tapi dia pilih bendera hijau aja. Artinya kalau bendera hijau dipencet berarti game dimulai, maka jamurnya langsung bergerak. Nah, ceritanya kan kalau baru mulai game, ancang-ancang dulu ya, siap-siap dulu, kita kasih waktu dulu sebelum jamurnya bergerak supaya pemainnya bersiap-siap untuk memencet rabbit. Kita kasih waktu 10 detik kira-kira. Nah, setelah 10 detik baru jamurnya bergerak. Kamu bisa tebak nggak jamur bergerak pakai tombol yang mana ya? Ada biru, ada ungu, ada hijau, ada orange, ada kuning. Kira-kira yang mana ya? Biru. Akila tahu yang mana? Yang biru. Yang biru ya. Nah, yang biru kemana dia bergeraknya? Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi kita ambil tombol biru yang kiri ya.
Tapi tadi kalau kalian lihat jamurnya itu bergerak ke kirinya cepat atau pelan ya? Cepat. Cepat ya. Sekarang coba kalau kamu klik yang warna biru ini, jamurnya jalannya pelan atau lambat ya? Pelan, cuma Kelihatan. sekali doang. Cuman sekali. Kenapa cuman sekali? Karena kita cuman tekan angka 1 di sini. Karena kita mau dari jamur posisi 19 ke posisinya si rabbit ini berapa? 3 tadi ya. Maka kita kayak perlu bergerakin sekitar 19 kurang 3 ya. Sekitar 16. Nah, kita harus ketik 16. Nah, kita lihat. Nah, gitu kan, kalau ketabrak dia tidak ulang lagi. Cuman menurut kamu ini kelambatan nggak ya? Iya. Kelambatan ya? Nah, gimana supaya cepat? Kita pilih tombol pita orange, gambar orang lagi jalan cepat nih. Nah, set speed tulisannya, artinya mengatur kecepatan. Kita mau mengatur kecepatan berlarinya. Taruh di sebelah kirinya tanda panah tadi. Kita lihat kalau kayak gini, secepat apa? Oh, ini jalan biasa aja nih. Kalau gitu, kita atur dengan tanda segitiga panah di bawah ini. Nah, ternyata ada pilihannya nih. Mau jalannya lambat? Nah, ini lambat sekali, kayak penganten. Aku nggak mau kayak gini ya. Nah, kalau yang ini tadi yang tengah-tengah ya, jalannya pelan. Kalau gitu kita mau yang cepat aja. Kita pilih tanda panah gambar ketiga. Kita coba jalankan. Nah, kita mau secepat itu ya. Oke, jadi silakan pilih tanda panah, pilih gambar The Flash ya, yang paling cepat yang ketiga. Oke, jangan lupa setelah didemokan, untuk balik lagi kita tekan warna biru, tombol biru di samping bendera. Oke, nah kalau jamurnya mau lewat 2 kali, berarti ketika dia sudah dekatin si kelinci, dia balik lagi ke posisi semula kan ya? Betul? Dia dari 19, dia ke 18, 17, 16, sampai ke kelinci kedua, habis itu dia lewat lagi ke 19, gitu ya. Berarti dia harus kembali ke posisi semula. Yang mana kembali ke posisi semula? Pita biru, kotak paling ujung nih ya. Nah, ini dia baru sekali. Nah, dia kembali kan ke posisi 19. Coba kalau tadi nggak pakai tanda ini, dia berhenti di situ. Nah, kita taruh tanda kembali ke tempat semula, karena kita mau dia kembali lagi ke sini. Nah, setelah itu kita mau mengulangi jamurnya bergerak ke arah rabbit 2 kali ya, tadi level pertama. Jadi, kita harus melakukan pengulangan pakai tanda warna orange nih, pengulangan. Pengulangan itu yang kotak paling lebar nih. Yang mau diulang, kamu lihat ada puzzle yang kosong ya di tengahnya nih. Nah, ini maksudnya apa yang mau diulang? Yang mau diulang adalah 3 kotak tadi. Pelan-pelan kita geser sampai 3 kotak tadi masuk semua ke sini. Nah, kamu bisa lihat bayangan abu-abunya. Kalau bayangan abu-abunya sudah mengapit ke 3 kotak, maka kita bisa lepas kliknya kita tadi. Jadi seperti ini. Sebentar. Dek, dikecilkan saya. Sudah? Ada yang kesusahan nggak? Sudah. Bisa? Dina Sudah. sama Alia? Alia tadi sempat keputus ya? Iya tadi kayak kepencet gitu. Alia masih bisa ikutin? Masih. Oke. Kita lagi belajar tombol repeat ya. Akila sudah? Kinan? Sudah. Galip? Sudah Galip? Oke, good. Sekarang kita mau ngulanginnya berapa kali levelnya? Aku level 1 2 kali deh. Pemanasan dulu. Jadi jamurnya harus dilompatin 2 kali. Nah, kalau sudah kita gabung ya ke mana nih jam tadi yang menunggu 10 detik. Nah, setelah itu kalau dia berhasil lewat, dia akan maju ke level kedua ya.
ke halaman berikutnya, level kedua. Kalau gitu kita perlu tambahin halaman baru. Nah, nanti halamannya kita atur, halaman keduanya. Sekarang kita balik dulu ke halaman 1. Nah, ini artinya bendera hijau ini adalah kalau bendera hijau ditekan, dia akan menunggu 10 detik, si jamur akan berlari ke arah kiri sebanyak 16 kotak. Lalu dia akan kembali ke tempat semula dan diulang 2 kali. Gitu artinya ya. Kalau setelah dia lewat tidak ditabrak sama rabbit, maka dia bisa berlanjut ke halaman kedua. Berarti kita pencet tombol merah. Nah, tombol merah tadi waktu belum ada halaman kedua nih, tadi belum ada, dia cuma ada 2 pilihan. Pilihan berhenti, selesai, atau ngulang. Sekarang karena sudah ada halaman kedua, dia ada gambar halaman kedua di sini. Kita tempel ke gerakan jamur tadi. Nah, jadi kalau kamu baca blog ini artinya seperti itu ya, ketika tombol bendera ditekan, akan menunggu 10 detik, akan berlari, jamurnya ke kiri 16 kotak, lalu dia akan kembali ke posisi awal di 19, lalu hal itu akan dilakukan sebanyak 2 kali, kalau tidak ketabrak dia bakal lanjut ke halaman 2. Nah, sekarang kalau ketabrak gimana? Ada yang tahu? Mirip kayak si rabbit tadi. Kalau ketabrak berarti kita harus pakai tanda ini ya, bendera kuning. Pita kuning yang ada orang ketemu ketabrak. Nah, kalau ketabrak dia akan, kalau si kelinci kan tadi ngomong ya, ada tulisan kalau jamur nggak usah nggak apa-apa, atau kamu mau nambahin juga boleh. Biar lebih mudah nggak usah dulu ya, jamur kan nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya. Kita lanjut ke yang dilakukan ketika dia ketabrak adalah menunggu atau stop, jamurnya berhenti di titik dia ketabrak. Setelah itu jamur akan kembali ke tempatnya lagi. Oke? Nah, dua karakter ini sudah bergerak di halaman pertama. Sekarang kita coba ya, demo dulu sejenak satu halaman ini seperti apa. Demonya kamu bisa klik tombol kembali ke tempat semula, rabbit dan halaman pertama, lalu kamu bisa tekan tombol hijau, bendera hijau di sini. Rabbit harus lompat. Nah, karena tadi saya berhasil lewat, maka dia akan lanjut ke halaman 2. Halaman 2-nya belum disiapin ya. Nah, tadi kalau dilihat nih. Bu, kok aku tadi nabrak ya? Keluar tulisan yang ungu ini enggak? Tidak, ulang gitu. Ini. Aku tes lagi, sekali lagi. Ya. Ya, muncul, no try again. Aku tulisannya gitu. Oke, berarti neken tombol mencet si rabbitnya kurang cepat atau terlalu cepat. Contohnya ya. Oh, harus dipencet gitu ya, Bu? Iya, harus dipencet. Kita udah mulai bisa dimainin ini gamenya. Nah, tapi kembalikan ke semula ya. Nah, tapi kalau dilihat nih, kalau punya saya. Ya, aku kena, Bu. Nah, aku juga kena tuh, ulangi lagi ya. Nah, halaman kedua itu sama persis kayak halaman pertama, cuman jamurnya mau berapa kali melewati dia. Karena lebih susah, kamu naikin nanti ngulanginnya bukan 2 kali, mungkin 3 kali atau 4 kali. Nah, terus kamu juga bisa ngeluarin suara ketika ketabrak. Kalau tadi kan tidak, ulang lagi gitu ya. Nanti kita coba di halaman kedua. Nah, halaman kedua ini sama persis kayak halaman pertama, tapi seperti biasa, langkah pertama kamu pilih dulu background-nya. Background-nya di mana? Misalnya saya di pantai. Oke. Lalu, apakah karakternya si sosis biru? Tidak ya. Karakternya apa nih? Bu. Masih tadi kelinci. Iya, kenapa? Ini jamurnya, pas aku kena ini jamurnya nggak bisa dibalikin.
Oh, kayaknya kamu lupa nambahin tombol kembali ke semula ya. Bisa di-share? Oh iya, kayaknya belum ya, Bu. Coba di-share dulu, coba layarnya. Teman-teman yang lain gimana? Bisa? Kinan sama Dina halaman pertamanya sudah dicoba? Bisa. Oke, good. Kinan. Oh, Dina bisa. Mushroomnya. Nah, ini balik ke semulanya. Mushroomnya mana? Mushroomnya balik ke semulanya. Oh, belum bikin yang ini. Kalau ketabrak, dia nunggu lalu balik ke semula. Coba Alia. Ini Alia kan ya? Iya. Alia pilih tombol kuning. Pilih yang kalau bertemu dua karakter. Oke, setelah itu. Oh, di bawahnya ya, Bu? Di bawah boleh, di samping boleh. Yang penting jangan disambung. Oke, kalau sudah tekan yang orange. Yang orange. Oh, yang orange. Nah, belum selesai. Sebentar, Bu, ini lagi jalan lagi karakternya. Ya, di stop aja. Tekan tombol ini. Nah, merah. Oke. Semula, nggak bisa. Dibalikin aja manual. Oh. Tekan tombol merah, lalu tombol biru. Ya, 219. Kelincinya di 33. Kelincinya belum dibalikin ya. Kelinci juga belum kembali ke seperti semula tuh. Kelincinya coba ditambahin. Nah, ini udah. Sebelum gambar jam, kelincinya di-insert dulu gambar kembali seperti semula. Oh, ini Alia ketukar kembali seperti semulanya bukan setelah tangan, tapi sebelum jam. Oh. Digeser kembalinya, dulu. Sebentar, Bu. Ya, tangannya udah benar di samping situ. Nah, kembali seperti semulanya aja yang ditarik, yang biru. Nah, yang biru ditarik. Oke. Ditarik, Bu. Nah, ya, terus yang ungu. Sekarang yang ungu dipisahin. Nah, oke. Jadi ini di mana, Bu? Di sini? Ya, betul. Udah digabungin lagi. Yang paling ujung yang kita tarik. Oke, good. Oke, sekarang yang jamur. Oke. Yang jamur kurang apa? Kurang kembali seperti semula juga. Nah, setelah ketabrak, dia tunggu ada tanda tangan warna orange. Kotak orange. Ya, yang tangan. Oke, setelah itu baru kotak biru kembali seperti semula. Oke, good. Nah, terakhir halaman 2 ya nanti. Oke, lompat. Jangan digeser, diklik aja. Kembali ke 33 ya. Klik dulu rabbit-nya. Oke, good. Klik. Alia juga bisa menekan tombol, nah ya diklik. Nah, itu lompatnya belum kembali seperti semula ya, sebentar. Oke. Kebalik gak sih? Oh, enggak ya? Enggak, udah benar. Oke. Nah, Alia bisa tekan tombol warna putih sebelah kirinya background, sebelah kirinya grid. Yang mana, Bu? Ini? Ya, betul. Nah, tombol bendera. Ini kalau kita mau demo dalam layar besar ya. Coba diklik kelincinya. Telat ya. Kayaknya jamurnya kurang cepat, nanti kita atur. Lompat? Terlambat. Teman-teman yang lain bisa kerjakan lagi rabbit sama jamurnya untuk halaman kedua ya. Sama persis. Cuman gambarnya, background-nya diganti aja. Oh, udah betul. Nah, di sini Alia sepertinya kurang cepat ya larinya si jamur. Coba diklik jamurnya. Nah, itu belum diatur larinya, tanda panahnya. Nah, pilih yang paling kanan. Oke. Ya. Aduh. Harus lebih waspada karena jamurnya cepat. Oke, lah. Oke, good. Good. Nah, sekarang lanjut ke halaman 2. Alia harus tanda tambah kanan. Tapi di mushroomnya belum ada tanda itunya ya? Tadi iya, belum. Karena kamu belum tambahin halaman 2. Tambahin dulu. Nah, baru tambahin gambar angka 2. Nah, itu. Oke, good.
Nah, tadi kalau dilihat jamurnya kayaknya kurang panjang ya jalannya ya. Kayaknya tadi boleh ditambahin tuh nggak usah 16 nih. Ya, tanda panah jamurnya nih yang ke kirinya 16, kayaknya tadi 17 deh bagusnya ya. Supaya dia bisa ngelewatin bawah kolongnya si kelinci. Kalau Iya, 16 Bu. kayaknya cuma sampai bawahnya kelinci doang, tapi nggak sampai ke ujung. Yang sini, Bu. Ya, betul. Boleh 17. Oke. Oke, Alia udah beres ya berarti ya. Sekarang Alia tinggal melakukan hal yang sama di halaman kedua. Oke, Bu. Ya, Makasih. Maaf, oke, agak kurang sama-sama. ngerti gitu. Nggak apa-apa, di sini biar ngerti. Background-nya aja diganti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Sudah bisa semuanya? Nah, sekarang kita ke halaman 2 ya. Halaman 2-ku tadi, halaman 2 saya gambarnya, background-nya di pantai, kelincinya. Tadi kelincinya sebesar ini nggak sih? Besaran ya saya ya, begitu dikecilin. Oke, kayaknya segini ya, sama ya. Oke, ini tadi agak maju, geser dikit. Nah, selama masih di 3,3, kita bisa geser sedikit ya. Kemudian jamurnya tadi di 2,9. Sekarang mau tantangannya yang lain bukan jamur, boleh. Yang penting posisinya di 29. Apa ya, misalnya ini kali ya, ubur-ubur. Ini apa ya, saya nggak tahu. Oke. Dikecilin. Kebesaran ini ya. Bu, Ya, misal tetap di 33 ukurannya agak kegedean dikit yang tadi, nggak apa-apa ya? boleh. Cuman nanti kadang-kadang kalau lagi main karena kebesaran, pas kita lompat, rabbitnya lompat, terus pas mau turun, karena kakinya lebih besar, jadi kakinya senggol jamur. Kadang-kadang kayak gitu kalau mencetnya nggak pas. Oh, ya udahlah, nggak usah, Bu. Kayaknya udah itu deh. Nggak ribet Iya, ngotak-ngatiknya lagi soalnya itu. iya memang tantangannya bikin program tuh seperti itu. Pertama kali bikin pasti nggak langsung bisa. Yang langsung bisa jago banget. Tapi kalau nggak bisa itu sangat wajar. Jadi eh, kalau kita bikin program itu memang harus dicoba-coba. Kalau ada yang masih kurang harus dibenerin lagi. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi kita yang udah pasti bener aja ya, yang tadi ukuran rabbitnya segini nih. Kira-kira lebar dari ujung ekor sampai ujung jarinya tuh 3 ya. Tingginya juga kayaknya 3 sekitar itu. Oke, masih ingat caranya tadi? Masih. Aku lihat halaman sebelumnya aja, Bu. Boleh, kan baru sekali ya, jadi belum hafal. Nih ya, kita pencet, dia akan lompat. Kalau ketabrak, dia akan stop dulu, kembali seperti semula, tidak ulang 10 detik. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalau dia bukan nulis tulisan, bukan keluar tulisan tidak, tapi suara. Itu kita juga bisa loh. Oke, buka ini dulu ya. Ini lompatnya tadi 5, tingginya 5 ya. Kemudian kalau dia ketabrak, dia akan tunggu sebentar. Kemudian kan kembali seperti semula ya. Kembali seperti semula. Kemudian dia akan keluar tulisan tadi ya. Nah, sekarang aku mau pakai suara. Caranya gimana? Kalau ini warna hijau tulisan pop, dia akan kedengeran suara pop gitu doang. Oh, di sini nggak ada di sini. Contohnya ya. Oh, ini belum dijalanin. Jadi suaranya kayak gini nih. Nah, kayak pop gitu ya. Nah, supaya kedengarannya lebih kelihatan, kita rekam suara kita aja. Kita bisa, kalau mic-nya di laptop kalian nggak bermasalah, bisa nih. Kita klik tombol putus-putus mic ini, ya. Lalu kita tekan tombol merah. Aduh, aku kalah. Tekan lagi tombol merahnya. Lalu kita coba play. Aduh, aku kalah. Nah, kedengeran nggak suara saya tadi? Kedengeran? Oke, nah kalau sudah sesuai dengan suara yang kita inginkan, tekan contreng. Nah, jadi muncul rekaman pertama kita di sini, 1. Nah, ini kita bisa pilih menggantikan tulisan tidak. Coba lagi, gitu misalnya. Nah, setelah ini
Mau tambahin tulisan juga boleh ya. Variasi aja. Misalnya coba lagi. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu dia menunggu ya. Selama 10 detik. Oke, lalu ditutup. Oke, selanjutnya kita ke si jamur. Atau ini namanya tag ya ternyata. Karena ini di pantai, mungkin ceritanya bukan jamur sekarang ya, ubur-ubur. Next, sama aja tapi yang digerakkan oleh ubur-ubur itu sama seperti si jamur. Yaitu pertama apa tadi? Bendera hijau. Ya, nunggu 10 detik. Lalu dia akan berlari ke kiri ya. Jadi 17 ya atau 18 juga boleh. 17 misalnya. Jamurnya bisa diganti, Bu. Apanya? Jamurnya bisa diganti. Boleh. Untuk halaman 2 boleh diganti. Oke. Disesuaikan sama background kamu. Background kamu misalnya luar angkasa, terus kamu mau pakai alien, ada nggak sih? Bola gitu misalnya boleh, atau roket misalnya. Roket geser ke kiri. Atau misalnya apalagi? Bintang, jangan sampai kena bintang, boleh. Ya. Cuman yang perlu kamu perhatikan, kalau kamu pilih yang gantinya jamur itu lebar, kayak misalnya nih planet Saturnus ini, pas lompat bisa jadi pas dia turun, rabbitnya turun, nyenggol ujung kanannya ini karena dia terlalu lebar gitu ya. Jadi enaknya yang berdiri-berdiri kayak jamur, kayak bunga, terus mungkin bintang yang ini ya. Jadi ketika lompat dia udah ngelewatin ujungnya bintang atau pohon ya. Oke. Nah, sekarang dia kalau sudah berlari 17 kota, kembali seperti semula. Nah, halaman kedua di-repeat, diulang berapa kali ya? Level 2 mau berapa kali? 4? 3? 3 kali aja ya. Ternyata susah juga ya ngeklik tombol, ngeklik rabbitnya supaya dia langsung loncat. Kadang kita suka nggak pas, kalah gitu ya. Kan kita sambungin. Nah, tadi kan kalau dari halaman 1, kalau sudah selesai jamurnya ngelewatin layarnya 2 kali, habis itu ke halaman 2 ya. Kalau ini halaman 2, berarti lanjutnya ke halaman berapa? 3. Oke, halaman 3. Kita tambahin ya. Halaman 3. Nah, nanti kita atur halaman 3-nya, kita ke halaman 2 dulu, kita tutup sama halaman 3 nih, yang masih putih. Oke, jangan lupa jamurnya diatur juga kalau ketabrak dia gimana. Kalau ketabrak, dia akan menunggu 10 detik ya, menunggu aja sejenak, lalu kembali ke posisi semula. Oke. Nah, kalau kalian bikin sama persis dengan halaman pertama, insya Allah cara kerjanya sama ya, kayak halaman pertama. Jadi nanti aja demonya. Kita lanjut ke halaman terakhir, halaman ketiga. Nah, Scratch ini cuman bisa, Sketch Junior itu baru bisa 4 halaman dulu, ya. Nah, karena kita waktunya terbatas, kita coba 3 halaman ya. Halaman ketiganya misalnya selebrasi aja. Kalau berhasil menang sampai ke halaman ketiga, maka dia akan merayakan kemenangannya. Kayak di sekolah alam ya, ada selebrasi. Nah, sekarang selebrasinya misalnya pakai ini, podium. Teater. Oke, nanti si kelincinya yang sudah menang akan naik ke podium. Nah, ini kan otomatis gambar sitik ini ya, si sosis biru atau kelinci atau kucing kuning. Nah, kita ganti kembali ke rabbit. Nah, tadi rabbitnya kan di 3,3 ya. Terus kita kecilin. Terlalu kecil ya. Tapi karena podiumnya kecil nggak apa-apa. Ini kan kita nggak mau tabrakin sama jamur. Jadi kira-kira segini aja, boleh. Ini kayaknya kegedean ininya ya. Ininya tadi angka 2-nya belum aku ganti 1. Nah, segini aja. Nah, udah 33. Sekarang kita bayangkan sama-sama ya.
Rabbitnya mau bergerak ke podium, kena center nih. Kan ceritanya menang ya. Wih, tepuk tangan gitu ya. Jadi dia kalau mau ke center, dia mau naik ke atas di posisi 5, lalu geser ke posisi 6 kali ya, bukan 5, 6 tadi. Naik ke 6, terus ke sini. Terus kalau dia sudah sampai di lampu, dia lompat-lompat, saya seneng. Terus menulis, I win, gitu misalnya ya. Nah, gimana caranya? Kalian bisa bayangkan ya, dari posisi 3-3, ada yang bisa ceritakan apa yang harus kita pilih di kotak putih, di layar ini? Akila, gimana? Aku halaman 2 udah jadi, aku coba mainin lagi ya, Bu. Alia atau Akila nih? Alia ya? Oke. Ada yang sudah sampai halaman 3 belum? Sudah. Sudah. Akila sudah? Nah, sekarang halaman 3 gimana dulu nih? Kalau bendera hijau ditekan, dia akan ke atas tadi ya. Dari 3 dia naik ke 6. Berarti naiknya berapa? 3 ke 6? 6 kurang 3 ya. 3 langkah ke atas. Kita lihat kalau kita jalanin. Tuh, setelah itu dia mau jalan ke posisi sini nih, ke 12 ya. Posisi center 12 itu dia tadinya dari 3. Dari 3 ke 12 jalan 9 langkah ya, ke kanan. Oke, gimana Kinan sama Dina sudah? Sudah. Sudah bisa ikutin halaman 3-nya? Dia naik ke atas 3, ke kanan. Berapa tadi? 12 kurang 3, 9 ya. Nah, setelah itu dia lompat-lompat misalnya. Lompatnya setinggi apa ya? Kalian bayangkan kalau dijalanin dia ke sini, terus dia lompatnya misalnya segini ya. 3 kali ya. Nah, 3. Kalau kita jalanin gini, belum kembali ke posisi semula. Posisinya di 3-3. Oke, lompatnya cuma sekali. Kan kalau senang lompatnya berkali-kali ya. Kalau berkali-kali kita pakai tombol apa? Repeat. Ya, tombol orange repeat mengulang. Nah, lompatnya ngulangin. Mau berapa kali? 4 kali boleh, 3 kali boleh, 3 ya. Setelah lompat-lompat, dia mungkin mengatakan apa kalau senang? Sore, saya menang gitu ya. Sudah, kalau sudah selesai, ditutup pakai tombol merah. Kita lihat. 2, 3. Ya, hore, saya menang. Oke, ada yang sudah selesai halaman 3-nya? Belum, Bu. Ada yang mau di-share screen-nya? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Galip? Ada yang mau di... Nanyain. Akila? Ini kan pas lagi apa namanya? Pas lagi mereka lompat-lompat di level-level 1-2-nya itu mereka itu pas udah selesai kan 5 kali gitu kan. Itu tuh pas udah pengen next levelnya gitu mereka itu tetap di atas gitu, pas ke bawahnya itu gimana dah? Oh, itu karena kayaknya kayak Alia tadi deh lupa menambahkan tombol kembali ke posisi semula. Coba kita lihat ya. Nih, rabbitnya. Ini rabbitnya. Oke, kita coba ya. Coba, bentar. Kamu penghapus berarti.
Nah, maksudnya siapa? Akila tadi kalau dia kalah ya, kalau dia ketabrak ya, nggak kembali ke posisi semula ya. Udah Caranya ke ini kan posisi kamu nggak tahu semula. kan. Maksudnya pas mereka habis loncatin jamurnya terus pengen ke level selanjutnya itu mereka itu nggak bisa turun. Oh, di sini di halaman satunya Akila udah menekan tombol jamur, terus sudah menambahkan halaman 2 belum di sini? Udah. Udah, terus tombol ini kembali ke posisi semula di bawahnya. Udah. Kembali ke posisi semula yang ini. Sudah belum Akila? Sudah. Yang ini sudah? Sudah. Oke. Kembali ke posisi semula yang ini sudah belum yang rabbit? Ini. Sudah? Sudah Akila? Kalau sudah, Akila coba share, didemokan ke teman-teman. Bisa Akila share screen? Ya, Bu, aku juga udah ya. Siapa Alia ya? Oke, Alia giliran kedua ya. Iya. Oke. Up. 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 Wah, 5 kali nih. Oke, ini udah halaman 2 ya, level 2 ya. Iya. Oke, up. 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 Berapa kali nih lama sekali? 10. Waduh, jago banget sampai 10 kali nggak gagal-gagal ya. Oke. Oh ya, Bu. Nanti kalau udah selesai boleh lanjut sampai berhalaman-halaman ya, Bu? Maksimal 4 halaman ya kalau di Scratch Junior. Oh iya. Nah, no, try it again. Oke. Pencet lagi bendera hijaunya ya kalau try it again. Nah, Kila, apa yang mau ditanyakan yang mana yang masih aneh? Ininya apa namanya, kan pas dia habis loncat tuh pas udah pengen ke level selanjutnya nih, misalnya yang 1 dia tiba-tiba di 5, seringnya begitu. Oh, karena setiap halaman baru Akila mesti set lagi di posisi 33. Nah, oke, coba cek halaman 2-nya. Halaman 2-nya di 33 nggak? Nah, halaman 2-nya geser. Halaman 3-nya? Nah, halaman 3-nya udah oke. Halaman 4-nya? Oke. Berarti kamu bikin 4 level ya, dan nggak ada selebrasi ya. Iya. Ini jauh. Iwin. Oh, itu selebrasinya Iwin. Oke. Good. Nah, sambil menunggu yang kita mau lihat Alia ya. Alia boleh share screen? Oke, Bu. Tunggu, Bu. Aku mau ulang lagi. Iya, halaman 1 dulu. Oke, good. 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 Iya, mau ulang halaman 2. Oke. Nah, kepencet. Ulang lagi. Oke. Sebentar. Oke. Halaman 2 ya. Oke, kita tunggu. Alia mau share lagi? Udah cukup. Sudah cukup ya. Sekarang kita mau lihat lagi halaman 2. Nanti yang selebrasi ini mau aku hapus aja, bikin yang lain lagi. Level berikutnya boleh. Level ketiga, terus selebrasinya di halaman 4 boleh. Ini halaman kedua ya. Oh ya, Bu. Halaman kedua Kalau yang- buat hapus halaman gimana ya, Bu? Oh, hapus halaman ya. Hapus halaman ini misalnya saya mau hapus halaman 4 ya. Ditekan halamannya sampai dia goyang-goyang. Oh, oke, Bu. Next. Menghapus seperti itu ya. Menghapus karakter juga seperti itu. Tadi siapa yang mau lihat halaman 2? Mursid? Mursi?
Oke, yang mau dilihat apanya? Rabbit? Atau si jamurnya? Nah, tadi kita bisa lihat ya, kalau jamurnya 17 geraknya, dia seperti ini. Tuh, di bawah ekornya dia balik lagi. Pas sampai bawah ekornya kelinci dia balik lagi. Nah, bisa juga kamu kalau terusin ke 18, dia bakal sampai ujung halaman ini. Ujung mana nih pantainya. Kita coba ya kalau kita ubah jadi 18. Kita run. Tuh, jadi kayak seolah-olah dia tembus. Nah, 18 juga boleh. Kalian bisa coba berapa sih angka yang pas supaya dia kelihatannya seperti ngelewatin halaman itu dan balik lagi ke posisi semula di sebelah kanan. Oke. Sudah terlihat ya halaman 2-nya. Ini untuk yang jamurnya, ini untuk yang rabbitnya. Kalau kalian lihat yang rabbitnya sama persis kayak halaman pertama ya. Jadi bisa dicontek dari halaman pertama. Nah, tapi yang jamur ini sama juga kayak halaman pertama, tapi ini nih. Nah, endingnya, penutupnya, kita sambungkan dia ke halaman 3. Ya. Di sini ada halaman 1, ada halaman 3. Pilih yang 3. Kalau kamu pilih halaman 1, nanti ngulang lagi ke halaman 1. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Bisa semua? Aku mau kasih lihat contoh animasi, mau nggak? Sudah tidak ada yang contoh animasi. Ini kan kita contoh game ya. Game itu ada interaksi antara penggunanya sama programnya. Interaksinya tadi misalnya dipencet si rabbitnya, diklik ya. Nah, kalau animasi ini kayak kartun aja gitu. Jadi dia cerita beralur aja, tapi nggak ada interaksi. Kita nggak perlu pencet-pencet, dia akan berjalan sendiri ceritanya seperti kartun. Nah, di sini untuk game sudah mengerti? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, cara namain projectnya. Cara namain projectnya, kita klik pita kuning sebelah kanan nih. Ya, terus kita namakan game rabbit jam gitu misalnya. Kalau aku namanya jumping red sausage. Oke, jumping red sausage, soalnya sosis merah ya. Jumping rabbit. Atau tadi ada yang apa? Horse, jumping horse. Oke, silahkan. Nah, kamu bisa balik lagi juga ke halaman home. Nah, jadi nanti muncul project-project udah kamu buat nih. Tadi yang barusan Ibu buat tuh game rabbit jamnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kamu sudah tidak mau game itu, misalnya kamu sudah kebanyakan nih gambar projectnya, jadi bingung yang mana, kamu bisa hapus. Misalnya yang ini, misalnya saya nih project 3 saya hapus, ketekan, sorry. Kalau hapus kan diteken ya, sama kayak ngapus halaman, kayak ngapus apa namanya karakter, ngapus file juga gitu. Ini kita klik. Kasih nama gimana, Bu? X. Kasih nama. Klik kanan warna orange. Apa namanya? Pita warna orange ya. Nih. Yang ini nih diklik. Klik. Lalu tulisannya diklik. Ditulis yang Anda mau. Lalu tekan contreng. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oh, anyway, aku kasih lihat ya. Sekarang ini dulu deh, disurvei dulu. Siapa yang sudah selesai jumping rabbit-nya? Tolong raise hand. Klik raise hand. Aku mau lihat. Dina, oke, good job. Kinan, Arya, good job. Pada berapa level nih? Akila. Aku baru mau bikin level 3. Oke, great. Galip juga sudah. Ishraf sama Binar, bagaimana? 2, oke, nggak apa-apa. Ishraf juga sudah. Binar sama Mursi? Sudah. Ada yang bisa? Oh, sudah juga. Ada yang bisa dibantu nggak nih kalau ada yang masih bingung? Mursi?
Sih oke ya, jawab pakai chat juga boleh. Oke ya. Nah, sekarang selain game, kita bisa bikin animasi juga atau animation atau bahasa Jepangnya anime ya, dari kata animation kepanjangan jadi anime. Nah, salah satu contohnya ini contohnya basketball. Ceritanya ada Nayaka nih, ceritanya Nayaka bangun tidur terus main basket di sekolah. Nah, di sini aku bikin 4 halaman, 4 halaman ya, 4 page. Halaman pertama itu dia bangun tidur misalnya ya. Nah, kartunnya si Scratch Junior ini belum bisa menggerakkan kakinya, tangannya. Dia hanya bisa maju, mundur, lompat ya, tapi belum bisa ngegerakin tangan atau kakinya sendiri-sendiri. Jadi ini kalau mau tidur ya bentuknya tangannya masih masuk ke dalam kantong seperti ini ya. Nah, di sini aku pilih karakternya Tin, lalu aku mulainya begini. Alhamdulillah. Nah, kalau dia sudah bangun, dia akan mengucapkan Alhamdulillah, lalu hai, lalu ke pintu. Setelah itu aku sekolah dulu, dijemput sama busnya. Lalu dia sampai di lapangan basket, dia dribble bola, dan dia kejar bolanya, dia dribble lagi, lalu dia shoot, dia tembak, lalu gol. Terus ceritanya dia menang. Oke, nah ini salah satu contoh animation. Ya, animation itu kita nggak perlu klik apa-apa, sekali klik bendera hijau, dia langsung mulai ya, seperti cerita kartun yang kita inginkan. Nah, menariknya kamu bisa tambahin suara kayak tadi ada suara saya Alhamdulillah, itu suara yang direkam. Ceritanya gambarnya sih laki-laki ya, tapi suara saya perempuan jadinya suara dia perempuan deh. Nah, kamu bisa coba ikutin bikin anime ini. Masih ada waktu 6 menit, coba bikin halaman pertama. Kita caranya bikin lagi project baru ya. Kembali ke halaman home, lalu mencet tanda tambah. Itu ya. Oh, Akila sudah buat simple anime. Good. Tentang apa nih? Nah, lalu tambahin halaman-halamannya di sini nanti ada 4 ya. Backgroundnya dipilih satu-satu sehingga seperti yang tadi Ibu sudah bikin. Aku kasih lihat ya. Silahkan pilih orangnya, terus diatur gerakannya supaya dia bisa bergerak ke mana, ke pintu. Kita lihat gridnya ya. Orangnya misalnya lagi di tengah kasur. Sebenarnya kasurnya agak miring nih. Orangnya kita miringin juga, kayak kasurnya juga bisa. Nih, miring itu yang ini nih. Kita mau miring ke kanan, kita klik. Nah, dia akan miring ke kanan sedikit. Atau misalnya boboknya seperti ini, boleh. Tapi kalau mau seperti ini, berarti nanti kalau dia bergerak, dia harus dimiringin dulu. Sebanyak, ini tadi 2 kali apa 3 kali ya? 3 kali misalnya. Alhamdulillah. Loh. Jadi contohnya ya, kalau mau mengubah-ubah posisi, terus membeli rekaman. Oh, tadi Alhamdulillah suara pop seperti ini ya. Tadi lupa dijalankan di Rabbit Jam. Suara pop gitu ya, pop gitu. Oke, nah di sini diatur kira-kira pintu di sebelah mana. Oke. Oke, raise hand-nya boleh ditutup lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, raise hand lagi. Oke, halaman pertama ada yang sudah? Belum. Bu, aku lagi pengennya bikin game. Bikin game, senangan bikin game? Iya. Siapa sih, Alia ya? Iya. Ada orang yang suka bercerita dan berimajinasi tentang cerita yang dibuatnya, jadi bisa bikin anime. Tapi intinya sama aja, semuanya pakai menu-menu yang ada di Scratch JR. Kalau Akila bikin cerita tentang apa? Enggak, cuma lari-lari doang. Lari-lari? Ya, si kucingnya jadi dari kata
Pertama jadi dia keluar rumah, terus lari-lari sampai ke panggung, lari-lari lagi. Oke, halaman 1-nya coba dulu ya. Nggak usah pakai rekaman suara, nggak apa-apa. Pakai pop aja. Nih, pop nih ya. Oh, terus langsung hai, turun, lalu ke kanan, lalu ke atas, supaya dia sampai ke pintu. Lalu ini ceritanya tadi orangnya agak kegedean, jadi pas sampai pintu agak dikecilin. Terus kemudian lanjut ke halaman 2. Sudah selesai halaman 1-nya? Mbak Saras ya. Kinan sama Mursi halaman 1-nya sudah? Belum. Belum. Dina sudah halaman 1-nya? Sudah. Oke. Yang sudah halaman 1, angkat tangan. Raise hand. Galip, oke, good. Dina sudah. Ishraf? Aku boleh bikin game aja nggak, Bu? Boleh, karena ini juga belum, nanti nggak akan selesai. Sudah. Latihan aja. Irsyad sudah ya? Makasih, Bu. Oke, Binar sudah? Halaman 1, cuman bergerak dan ada suara pop. Susah nggak teman-teman Scratch Junior? Biasa aja. Biasa aja ya. Nanti habis ini kamu bisa belajar yang Scratch atau mungkin udah pernah nyobain juga ya. Binar sudah. Oke, kita lanjut ke halaman 2 ya. Halaman 2 background-nya di sekolah. Bukan, di depan rumah dulu. Di depan rumah. Nah, di sini ada objeknya, ada banyak, ada karakternya, ada bus, ada si anak tadi, kemudian ada pohon. Pohon ini buat nutupin aja sih tuh. Soalnya kalau busnya ditaruh di situ, pohonnya kayak ketutupan, jadi ditutupi lagi sama pohon. Kemudian ada matahari. Ini matahari nggak perlu, nggak apa-apa sih, karena matahari cuma muter-muter aja. Ini Nayaka nih yang tambahin matahari nih. Nah, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh bus ya. Nah, bus itu ada di posisi 1, 6 ya. Sedangkan orang ada di posisi 14, 8. Kita mulai dari bus. Bus itu akan berjalan 10 ke kanan. Berarti dari 11 nanti dari 1 dia akan ke 10. Seperti itu ya. Dari 1 ke 11 karena 1 tambah 10 ya. 1 ke 11. Nah, seperti itu. Jadi bendera hijau lalu bergerak ke kanan 10. Itu gerakan pertamanya si bus. Gerakan keduanya dia juga bunyi suara pep. Gitu ya. Bukan suara, deng, tulisan pep-pep. Tulisan ya. Tulisan pep gitu. Kemudian nah, ini ada menu baru yang belum dipakai di game tadi loh. Mungkin Alia kalau mau coba nih di game tadi belum dipelajarin, yaitu tanda amplop. Nah, ada di warna kuning. Kan tadi kita udah pernah pakai bendera hijau, lalu tombol neken pakai tunjuk itu ya, diklik sama kalau ketabrak ketemu 2 karakter. Sekarang ada 2 lagi nih. Amplop sama amplop ini adalah kirim, dimasukin kertasnya, suratnya dimasukin. Kalau ini yang ini bukan dimasukin, dibuka. Amplopnya dibuka, terus isinya dilihat gitu ya. Kalau yang ini dikirim. Nah, apa ini? Kalau yang dibuka itu start. Maksudnya gerakan itu akan dimulai kalau dia dapat kiriman amplop orange. Kalau program yang sudah sampai di amplop orange, maka dia akan mulai nih gerakan yang ada setelah amplop orange yang dibuka. Nah, di sini contohnya, kalau
dia dapat amplop orange, maksudnya itu kalau dia sudah, nanti amplop orange-nya itu adalah gerakannya orang. Kalau gerakan orang itu sudah sampai di posisinya si bus, maka busnya akan jalan. Jadi kayak kalau busnya udah ketemu orang, maka busnya itu akan jalan lagi. Nah, fungsinya si amplop itu seperti, nah dia nunggu sampai orangnya ketemu baru dia jalan, gitu. Oh, oke, Bu. Nah, dicoba dulu ya, amplop orange-nya ditaruh sini, ya. Kemudian berlari itu maksudnya si busnya mau jalan ya, mau lari, mau ngebut sebanyak 10. Nah, nggak mesti 10 sih, 9 bisa ya. Tapi ya udah ikutin aja 10 biar nggak bingung ya. Lalu lanjut ke halaman 3. Halaman 3 ya jangan lupa dibikin. Oke, sampai sini sudah? Kalau sudah, sekarang ke halaman ke orangnya. Ya. Busnya udah belum? Kalau udah coba kasih jempol. Atau kasih resen. Sudah? Sudah. Dina sudah. Oke. Yang lain? Oke, baru Dina. Enggak buat apa-apa. Suaranya kecil tadi, siapa ya yang ngomong? Oke, siapa lagi yang sudah? Akila sudah. Binar, Irsyaf, Galib biasanya sudah nih. Gimana? Irsyaf, Galib, Binar. Sudah? Sudah. Jangan lupa ini dipilih yang berlari ya, yang gambar orang larinya, jangan yang jalan pelan atau yang jalan biasa, yang paling kanan yang lari. Oke, sudah good. Sekarang kita ke orangnya. Apa yang dilakukan orang? Yang dilakukan orang adalah ketika bendera hijau ditekan, dia ngasih pesan, aku sekolah dulu. Orangnya tadi kembali. Aku sekolah dulu ya. Terus dia turun ke jalan mau nyamperin busnya. Sebentar dipisah dulu. Dia nyamperin busnya. Tuh, datengin busnya dia turun 1 langkah, nunggu 10 detik. Nunggu 10 detik lalu dia jalan bareng-bareng sama busnya ya. Nah, itu nanti kita pakai amplop yang tadi ya. Oke, kita pilih bendera hijau, lalu ada tulisan aku sekolah, terus ada tanda panah ke bawah, sebanyak 1, dia turun. Oh ya, aku lupa kasih lihat ya, si orangnya itu ada di posisi 14 dan 8. Penggaris bawahnya 14, penggaris atasnya 8. Orangnya juga dikecilin ya, kira-kira sebesar pintu aja. Oke, kemudian orangnya bendera hijau, lalu tulisan aku, lalu turun 1 langkah, lalu menunggu 10 detik, kira-kira menunggu sampai busnya sampai di depan dia. Kalau sudah, dia mau naik ke bus, dia mundur ke pintu, kira-kira 1 langkah ke kiri, lalu dia turun ke bawah, kira-kira itu kayak naik ya, kayak masuk ke busnya, itu turun 1 langkah ke bawah. Nah, kalau dia sudah ke busnya, maka dia akan kirim pesan surat orange, amplop orange tadi, supaya busnya jalan. Jadi gitu ya. Surat orange itu kayak pesan, aku udah selesai nih, yuk jalan gitu. Kayak dicolek, jalan gitu ya. Maka tadi kalau kita lihat di busnya, dia akan terima surat orange, maka dia akan jalan, akan lari ya. Oke, izin ke toilet silahkan. Nah, kemudian apa? Kemudian si busnya juga, si orangnya juga seperti itu. Kalau dia ada kiriman amplop orange, dia akan
hilang. Hilang nih. Baru pertama kali juga nih hilang. Sorry, kita ke halaman 2 lagi ya. Halaman 2 baris 2-nya. Nih. Jadi kalau dia sudah kirim pesan, ayo jalan dengan amplop orange ini, maka bus akan menerima amplop orange itu dibuka, terus bus akan berlari. Nah, si orang juga seperti itu, nggak mau ketinggalan dong, masa busnya doang yang lari ya. Jadi orangnya juga setelah menerima amplop kuning orange, alias dia dicolek disuruh jalan, dia masuk ke bus kan nggak kelihatan ya. Jadi saya pilih gambar hilang nih yang warna ungu, hilang tuh yang ini nih. Nih yang gambarnya abu-abu, hide, sembunyi. Dia sembunyi di dalam bus ya. Kalau udah hilang dia baru berlari bareng sama bus sebanyak 10 kali ke kanan. Kalau nggak berlari, dia nanti kelihatan. Misalnya ya, kita jalanin. Aku sekolah dulu. Cuk. Nah, kan dia nggak bareng ya. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, kayak gini kan jadi enak, jadi bareng. Oke. Saya rasa sih 2 halaman dulu aja ya, karena ini tambahan sebenarnya kemarin, tadinya game aja, cuman karena kalian hebat, cepet banget tadi ngerjainnya, jadi ditambahin deh tentang animasi. Nah ini contoh animasi untuk ngegerakin 2 benda bareng-bareng pakai amplop tadi ya, amplop orange, dan menghilangkan salah satunya supaya kelihatannya dia masuk ke dalam bus dan jalan bareng-bareng. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah mau mengakhiri ya, karena tadi kita mulainya jam 4:05, jadi selesainya sebenarnya 17:35. Kita sudah 17:39. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu nggak yang masih bingung? Ini boleh dicoba nanti ya, dilanjutkan di rumah. Dina, angkat tangan yang tadi udah selesai atau mau nanya nih? Selesai. Sudah selesai? Oke, good. Halaman 2 ini juga sudah selesai untuk yang orangnya. Kalian bisa foto atau print screen buat dilanjutin di rumah nih ya. Nah, ini hanya contoh aja. Nanti kalian bisa berimajinasi dengan cerita kalian sendiri dan coba menyusun langkah-langkahnya di Scratch Junior ya. Kalian bisa rekam nanti ininya apa demonya, lalu kalian share ke teman-teman kalian atau orang tua kalian. Oke, nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Gimana? Bisa semuanya pakai Scratch Junior ya? Senang nggak? Senang. Oke, jadi nanti kalau buka laptop atau buka HP, ini bisa pakai HP juga. Cuman layarnya kecil aja ya. Jadi kalian nggak cuman... Oh, tadi pakai HP. Keren banget. Kalau Bunda Naya kalau pakai HP, aduh matanya sakit, kecil banget milih-milihnya gitu ya. Tapi kalau buat neken-neken rabbitnya tadi enak ya, karena nggak pakai mouse, tinggal diklik pakai jari kita. Oke, alhamdulillah kalau kalian pada seneng dan pada suka bisa ngerjainnya, bisa dipakai buat mengisi waktu luang kalian ya. Jadi bukan hanya memberikan ketenangan buat kalian, tapi juga mengasah kecerdasan. Jadi kalian otak kalian tuh diasah loh tadi, jadi makin pinter untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih sulit. Oke, dari aku itu aja. Balikin ke Mbak Ekma atau Mbak Saras kali ya, Bu Ekma atau Bu Saras. Ya, terima kasih ya Bunda Mia sama teman-teman semua. Ini sebelum mengakhiri, kita foto bareng dulu yuk untuk sesi 2 ini. Boleh dibuka kameranya, teman-teman? Iya nih, belum lihat lagi. Oh iya, Kinan tadi yang pakai jilbab. Ya. Nevi. Mursi sama Dina. Mursi, Dina bisa tolong on kameranya.
Apa sudah away nih? Kayaknya dari tadi Dina pakai chat ya, mungkin kameranya lagi nggak bisa. tadi. Oke. Mursi. Irsyaf wajahnya nggak kelihatan. Irsyaf, Oke, oke Mursi. sebentar nunggu Dina sebentar ya. Ada yang pernah ke sini belum nih? Danau UI. Udah, orang Depok sering deh pasti ke sini. Udah, Mas. Gelap. Oke. Oh. Oh ya udah kalau gitu kita foto yang ada aja ya. Siap-siap ya. Aku hitung. 1, Jempol. Good job. Good 2, job. 3. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Bunda Mia. Iya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi workshop kita. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian ya. Kita akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Iya, silahkan Terima kalau mau. kasih. Terima kasih Bu Saras, Bu Emma. Ya, sama-sama Mbak Mia. Makasih juga ya. Aku live Semuanya, ya. terima kasih. Oke. Aku end meeting ya teman-teman. Terima kasih. Ada semua teman-teman.